Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Mary Susanti, SE Pos MM, selaku Kabid Pengolahan dan Sistem Informasi. Jadi kita akan membahas bagaimana peran perpustakaan dan sistem informasi dalam meningkatkan literasi masyarakat di era digital. Dan selamat menyaksikan. Baik Bu, menurut Ibu, seberapa penting sih peran perpustakaan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat saat ini? Sebenarnya peran perpustakaan itu sebenarnya dalam meningkatkan budaya membaca atau literasi masyarakat yang kerennya sekarang sangat penting, karena perpustakaan ini adalah sebagai wadahnya untuk menghimpun semua informasi. Jadi perpustakaan sekarang dituntut dalam rangka meningkatkan literasi informasi itu bisa menyediakan berbagai sumber referensi, itu baik yang tercetak maupun e-booknya atau berbentuk digital, sehingga sebenarnya bisa saja kita tidak harus ke perpustakaan, tapi kalau seandainya kita bandingkan kalau kita ke toko buku, belum tentu kita bisa membaca secara leluasa, karena tuntutannya kita harus membeli. Tetapi kalau di perpustakaan kita tidak mesti harus membeli, cukup datang saja ke perpustakaan atau buka saja aplikasi yang dimiliki oleh perpustakaan kita, kalian bisa membaca. Nah, itu tugas perpustakaan bagaimana menyajikan informasi itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka, khususnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu, secara cepat, tepat, dan akurat, dan tidak mesti mereka harus ke perpustakaan. Dan dalam meningkatkan literasi itu juga, perpustakaan mempunyai fungsi penting dalam mempromosikan terkait apa saja sih yang ada di perpustakaan kita. Kalau tidak dipromosikan, otomatis orang tidak tahu keberadaan apa saja yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya rasa mungkin itu ya Pak. Ya. Itu Bu, bagaimana sih Bu kondisi minat baca setelah saat ini, minat baca mahasiswa saat ini dalam pengamatan Ibu? Sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan ya, minat baca mungkin kita rasakan sendiri secara individual kita sehari-hari. Minat baca itu kita sangat rendah ya. Kalau UNESCO 1 berbanding 1000 kalau nggak salah ya. Artinya di antara 1000 manusia, 1000 kita itu yang mau membaca itu cuma 1 orang. Tapi kondisinya juga sekarang mungkin bisa kita rasakan, bisa kita lihat sendiri. Untuk kondisi di perpustakaan, minat kitanya selaku pengguna perpustakaan itu sudah sangat jarang mau ke perpustakaan. Kita lebih asik karena sekarang zamannya serba digital, kita lebih asik dengan media sosial. Nah, itu menjadi faktor kita sehingga kita melihat di anak-anak kita sekarang, tidak hanya mahasiswa, pelajar pun, anak-anak kecil pun, kalau diajak untuk membaca mungkin ada unsur penolakan terlebih dahulu kalau memang tidak bisa dirangsang oleh para orang tua. Dan seperti apa sih tugas utama dan tanggung jawab Ibu sebagai Kabid Pengolahan Sistem Informasi? Baik, sebenarnya Kabid Pengolahan dan Sistem Informasi PT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya diamanahkan mengelola, istilahnya kalau di perpustakaan itu adanya dapurnya perpustakaan. Karena sebelum koleksi itu bisa digunakan oleh para mahasiswa, dosen dan teknik, buku itu harus diolah dulu. Karena kenapa? Kalau belum dilakukan pengolahan, contohnya belum diklasifikasi, belum diinput ke sistem aplikasi SLIM PT Perpustakaan, artinya koleksi itu belum bisa digunakan oleh pemustaka. Nah, saya selaku kabid ini mengorganisasikan kepada tim pengolahan, kita ada timnya, tidak itu sendiri, untuk mengerjakan semua koleksi itu sebelum dijajarkan di rak sehingga bisa digunakan oleh pemustaka atau mahasiswa, dosen, dan teknik. Selain itu juga karena kabid ini tugasnya 2, saya juga diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab sistem informasi PT Perpustakaan Muhammadiyah Bengkulu, karena perpustakaan kita ini
kita sudah bertransformasi sesuai dengan kemajuan zaman, di mana dituntut perpustakaan itu tidak hanya perpustakaan manual. Istilahnya paradigma dulu mungkin kita masih tradisional lah. Nah, sekarang kita sudah digitalisasi, kita sudah menggunakan aplikasi Slim. Terus Slim ini digunakan untuk mempermudah proses layanan perpustakaan dan proses penelusuran koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selain itu juga kita sudah ada aplikasi repository, di mana repository ini harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan oleh para pemustaka juga, sehingga nanti adik-adikku sekalian, terutama mahasiswa, itu tidak hanya harus ke perpustakaan untuk membaca lokal konten, khususnya skripsi para senior gitu. Jadi cukup lewat membuka link repository.unb.ac.id, ini kalian bisa membaca di rumah dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga kita sudah ada aplikasi e-book, karena kenapa? Paradigmanya sekarang perpustakaan itu harus memiliki koleksi digitalnya untuk memudahkan pencarian informasi oleh para mahasiswa yang membutuhkan informasi terkait subjek-subjek tertentu yang mereka butuhkan dalam mendukung pembelajaran. Jadi saya seianya adalah penanggung jawabnya pengolahan dan sistem informasi yang ada di perpustakaan. Nah Bu, dari tadi kan kita membahas tentang perkembangan teknologi. Bagaimana sih perkembangan teknologi mempengaruhi sistem layanan perpustakaan dan apa saja inovasi yang ada? Perkembangan teknologi sekarang ini memang menuntut kita melakukan transformasi digital ya. Untuk perpustakaan kita sudah melakukan itu, terutama kita menyediakan aplikasi Slims untuk penelusuran koleksi yang tersedia di perpustakaan dan memudahkan proses layanan perpustakaan. Selain itu juga kita ada repository untuk penelusuran lokal konten, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi karya dari mahasiswa, dosen, dan teknik. Dan kita juga menyediakan versi e-booknya, nanti di mana mahasiswa bisa mendownload dulu aplikasinya, bisa berbasis Android atau di lewat handphone atau melalui PC komputer atau laptop yang dimiliki oleh mahasiswa. Semua itu tujuannya untuk memudahkan proses akses informasi. Jadi tanpa harus ke perpustakaan, kalian tetap bisa mengakses semua koleksi yang ada di perpustakaan. Aplikasi Slim itu untuk penelusuran ketersediaan buku. Jadi tidak mesti ke sini, kalian bisa dari rumah ketik saja judul atau subjek dan pengarangnya, kalian akan melihat ada atau tidak buku ini di perpustakaan. Jadi kita sudah melakukan itu. Dan aplikasi selalu kita kembangkan. Sekarang repository kita yang dulunya mungkin para kita masih kalian harus datang ke sini untuk menyerahkan file skripsinya. Untuk kedepannya kita sudah menyusun cukup dari rumah saja kalian mengupload file skripsi kalian, kami memverifikasi dari sini. Jadi kita sangat akan memudahkan pemustaka dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Apa sih Bu pesan dan motivasi bagi mahasiswa agar lebih gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan? Kami para pustakawan dan pengelola perpustakaan itu sekarang selalu berupaya memotivasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk selalu gemar membaca. Salah satunya kita mengadakan Duta Baca, Sahabat Perpustakaan, literasi informasi. Nah itu terus menyediakan semua aplikasi yang dapat memudahkan. Baik Bu, kalau tadi kan membahas mahasiswa dan literasi. Nah sekarang perpustakaan mahasiswa PBSI. Pertanyaannya Bu, menurut Ibu seberapa penting peran perpustakaan bagi mahasiswa PBSI? Peran perpustakaan itu sebenarnya tidak khusus ya, ini sudah berlaku untuk semua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Tapi bagi mahasiswa PBSI karena kalian adalah jurusan bahasa, jadi tuntutannya harus banyak membaca. Nah, literasinya memang harus tinggi. Tapi upaya kami dari perpustakaan itu adalah mensosialisasikan dan mempromosikan. Tetapi ada nilai lebih di PBSI ini, di prodi PBSI ini rutin mengikuti kelas literasi informasi. Tujuan kelas literasi informasi itu membantu tugas kami pustakawan membantu mahasiswa untuk belajar Mendeley dan menelusur referensi-referensi digital sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi. Ya.
para mahasiswa agar lebih aktif memanfaatkan perpustakaan? Harapan kami sangat ingin ya perpustakaan ini ramai kembali seperti tahun 2020 saya masuk di TMP ini perpustakaan itu luar biasa. Jadi harapan kami ke depannya mahasiswa kita untuk sering-sering ke perpustakaan sehingga kegiatan literasinya itu meningkat, khususnya kita di UMB, dan dapat mempercepat proses pembelajaran kalian, karena orang yang rajin membaca insya Allah proses pembelajarannya akan menjadi lebih mudah dan lancar karena dia sudah mencari informasi di tempat yang tepat gitu ya. Bu, keterampilan literasi apa yang harus dimiliki generasi muda saat ini? Keterampilan literasi kembali lagi bertransformasi sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau untuk membaca di tempat mungkin semuanya kita sudah terbiasa dan bisa. Tapi keterampilan harus dimiliki selanjutnya bagaimana kita bisa memanfaatkan semua media-media digital. Sekarang sudah berbasis AI, nah itu tuntutan keterampilan mahasiswa masa depan. Jadi kita kembali tidak hanya harus datang ke perpustakaan, banyak media digital yang bisa diakses oleh para mahasiswa, mau yang berbayar ataupun tidak berbayar. Banyak AI yang bisa kita gunakan dalam memudahkan proses pembelajaran kita, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Untuk merubah mindset diri ya, merubah mindset diri bagaimana kita bisa maju dari mahasiswa-mahasiswa. Dah, lanjut aja yuk nanti yuk. Tolong memberikan motivasi meluangkan waktu kepada kami. Semoga podcast saat ini bisa bermanfaat kepada banyak orang serta pentingnya perpustakaan dan literasi di era digital saat ini. Baik, langsung saja kami tutup dengan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sangat penting dalam meningkatkan budaya literasi di era digital. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga untuk memperkembangkan sebagai pusat informasi, memanfaatkan teknologi, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan inovatif. Kehadiran internet di media sosial hendaknya dipandang sebagai peluang untuk memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa PBSI, perpustakaan merupakan sumber belajar yang sangat berharga, mendukung perkuliahan, penelitian, serta pengembangan kemampuan literasi. Oleh karena itu, di generasi muda perlu keterampilan literasi digital. Semoga melalui podcast ini kita semakin menyadari bahwa literasi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan luas, serta siap menghadapi tantangan di era informasi digital.